Seruan untuk memuji Tuhan. Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Adakah orang yang berdoa? Pastilah Allah akan mendengar dan menolongnya. Ketika kesusahan mengimpit, itulah saat yang tepat bagi manusia untuk berdoa. Bagi orang-orang yang membisikkan doa sebelum mereka berseru, maka itulah saatnya Allah untuk menolong. Ia akan menampakkan diri di atas gunung. Mereka berada di negeri musuh, tetapi Allah mengerjakan keselamatan bagi mereka, ditebusnya mereka dari kuasa yang menyesatkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Roh Allah yang bekerja di dalam roh manusia. Mereka terserak sebagai orang buangan, tetapi Allah mengumpulkan mereka kembali dari segala negeri tempat mereka tercerai-berai pada hari berkabut dan hari kegelapan, sehingga mereka dapat bersatu kembali. Allah mengenal orang-orang kepunyaannya dan mengetahui di mana harus menemukan mereka. Mereka mengembara dan tidak tahu jalan yang harus dilalui, tidak memiliki tempat untuk beristirahat, ketika mereka ditebus dari kuasa yang menyesatkan dan dikumpulkannya mereka yang terancam binasa di dalam perjalanan pulang melalui padang gurun yang tandus dan kering. Mereka mengembara di padang belantara, di mana tidak ada jejak untuk diikuti, tidak ada teman, melainkan berjalan sendirian. Tidak juga ada tempat, tidak ada kenyamanan atau kemudahan, tidak ada kota yang bisa mereka tinggali untuk bermalam atau beristirahat sejenak. Akan tetapi Allah membawa mereka menempuh jalan yang lurus. Jalan Allah, meskipun kelihatannya berputar-putar, pada akhirnya akan tampak sebagai jalan yang lurus. Hal itu dapat diterapkan pada keadaan kita di dunia ini. Di dunia ini kita bagaikan mengembara di padang belantara, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, melainkan tinggal di kemah-kemah bagaikan orang asing dan pengelana. Tetapi kita ada di dalam bimbingan hikmat-Nya dan pemeliharaannya yang baik, dan jika kita setia terhadap bimbingannya itu, kita akan dituntun di jalan yang benar ke kota yang mempunyai dasar. Allah yang sama yang telah memimpin kita juga telah mengenyangkan kita dan memuaskan jiwa kita, dan mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah, akan hidup dalam persekutuan dengannya, akan dilimpahi dengan kebaikan dari rumah-Nya, dalam kasih karunia dan kemuliaan. Semua orang yang menerima belas kasihan dipanggil untuk memanjatkan rasa syukur, biarlah mereka yang telah Allah selamatkan dengan kasih karunia-Nya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, terutama bagi mereka sendiri, dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pekerjaan belas kasihan Allah adalah pekerjaan yang ajaib, pekerjaan kuasa dahsyat yang memperhatikan orang lemah, dan kasih karunia yang menyelamatkan orang yang hina dina. Kepada merekalah dan kita Allah memperlihatkan dan menyatakan belas kasihan-Nya. Amin.